Selamat malam saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai teodrama, kisah kita, Yesus dan hal-hal yang belum selesai. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan membaca dulu bagian Alkitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan membuka surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan ayat ke-28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Yakni Bapa maksudnya ya. Tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, yakni Kristus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa, kami menyerahkan apa yang sudah kami baca, surat yang sudah 2000 tahun umurnya ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang sudah memberikannya kepada umat-Mu agar kami boleh mengerti realitas di mana kami ada ini, sebagaimana adanya, sebagaimana kebenarannya, yakni suatu pagelaran drama di hadapan Tuhan. Suatu pagelaran drama di mana Tuhan sendiri berperan di dalamnya dan Tuhan mengajak kami serta juga berperan di dalamnya. Untuk kami boleh melihat kesudahannya, yakni kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat segala sesuatu dalam dunia ini. Sesuatu yang kadang-kadang terjadi dalam dunia. Sesuatu yang hanya kami lihat dengan mata iman, yakni ketika Tuhan memendarkan kemuliaannya lewat momen-momen yang khas, momen-momen yang khusus, di mana kami boleh menyadari kehadiran Tuhan di tengah kami. Di mana kami boleh menyadari pekerjaan Tuhan di tengah kami. Kami boleh menyadari bagaimana Engkau berkarya melalui kami dan di dalam gereja-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk segenap penyertaan-Mu. Kami bersyukur juga untuk segenap undangan-Mu bagi kami. Kiranya kami pada malam hari ini beroleh penyertaan-Mu yang khusus agar kami boleh lebih mengerti lagi bagaimana kami seharusnya melihat hidup kami di hadapan Injil-Mu. Di hadapan pekerjaan-Mu di dalam Yesus yang menghadirkan pemerintahan-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. William Shakespeare di dalam As You Like It mengatakan suatu kutipan yang saya kira kita semua pernah mendengarnya. All the world's a stage, seluruh dunia itu adalah panggung, and all the men and women merely players. Mereka itu, laki-laki dan perempuan adalah pemeran dari drama itu. They have their exits and their entrances. Mereka masuk ke dalam panggung dan mereka keluar dari panggung itu. And one man in his time plays many parts. Seseorang di dalam waktunya masing-masing memerankan beberapa bagian katanya. Ada 7 bagian didaftarkan oleh Shakespeare. Yang pertama adalah sebagai seorang anak kecil, lalu kemudian sebagai seorang anak sekolah, lalu kemudian seorang yang jatuh cinta, lalu kemudian seorang yang melakukan kewajibannya bagi negara sebagai tentara, lalu kemudian sebagai orang tua yang berperan dalam masyarakat diwakili oleh peranan sebagai seorang hakim, lalu kemudian sebagai seorang tua yang sudah mulai undur, lalu terakhir
sebagai seorang tua yang sudah kehilangan akal sehatnya, barangkali karena sudah terlalu tua lalu menjadi seperti anak-anak kecil, lalu kemudian menghilang lagi katanya. Ada 7 babak di mana manusia memerankan dalam dunia, kata Shakespeare. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kategori dramatis dapat memperkaya penghayatan akan pekerjaan penyelamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pandangan mengenai dunia dan kehidupan sebagai panggung drama bukan hanya diutarakan oleh Shakespeare, tapi juga diutarakan oleh seseorang yang lebih akrab dengan kita, yakni John Calvin. Calvin di dalam Commentary on Psalms, kita melihat dia mengatakan kalimat seperti ini, seluruh dunia itu teater yang merupakan peragaan daripada kebaikan Tuhan, bijaksana Tuhan, keadilan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Tetapi gereja menempati peranan yang khusus, kata Calvin. Gereja itu adalah orkestra yang mengiringi, yang menjadi satu musik di dalam teater itu. Pusat dari teater itu. As it were, the most conspicuous part of it and the nearer the approaches are that God makes to us, the more intimate and condescending the communication of His benefits, the more attentively are we called to consider them. Semakin Tuhan itu mendekat, merendahkan dirinya, menghadirkan dalam rupa mengkomunikasikan manfaat-manfaat dari keselamatan itu, berkat-berkat dari keselamatan itu yang ada dalam Yesus kepada kita, maka makin kita diundang untuk tune in, untuk menjadi attentif, untuk sungguh-sungguh hadir, untuk kita mempertimbangkan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam Yesus. Itu kata Calvin. Jadi dia juga sama seperti Shakespeare, memakai metafora yang sama dalam melihat kehidupan, dalam melihat dunia ini. Kategori dramatis ini dapat menjadi alternatif yang baik dari kategori logis materialis dalam memahami iman Kristen dan hidup manusia. Kategori logis materialis ini kita kerap jumpai dalam dunia modern. Dunia modern sejak zaman pencerahan, Aufklärung, abad ke-18 kira-kira, memakai kategori logis materialis untuk memahami segala sesuatu, segala fenomena dalam kehidupan. Termasuk kemudian memahami juga iman Kristen sebagai suatu fenomena yang harus bisa masuk ke dalam kategori ini. Kalau nggak bisa masuk, dianggap nonsens. Kalau nggak bisa masuk ke dalam kategori itu, dianggap tidak penting. Dalam gerakan pencerahan, agama harus dapat dijelaskan dalam batas-batas logis materialis, supaya bisa tetap dihormati sebagai praktik dari manusia modern. Dan gerakan pencerahan ini memang sukses, ya, terlihat sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Kita bayangkan dalam 200 tahun belakangan ini, 300 tahun belakangan ini, dunia tidak lagi sama. Kita hampir-hampir bisa mengatakan kita hidup dalam langit dan bumi yang baru, dapat dikatakan. Ya. Dan kita dengan cepat melupakannya. Kita menganggapnya normal. Misalkan saja, kita menganggap normal gambaran bumi sebagai sebuah batu yang terapung-apung di angkasa luar maha luas yang maha kosong juga. Lalu bumi kita itu terapung-apung di sana. Kita menganggapnya normal, tapi itu bukan sesuatu yang orang pegang selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun manusia ada di permukaan bumi ini. Manusia tidak melihat dunia seperti itu. Karena apa? Karena mereka belum pernah lepas dari permukaan bumi. Cukup jauh untuk melihat bumi sebagai satu bulatan. Tetapi itu sesuatu yang kita dengan segera lupakan, ya. Kita dengan segera itu memikirkan bahwa ya memang seperti itu. Bumi itu ya sesuatu bola terapung-apung di tengah alam raya maha luas. Tetapi itu sesuatu yang baru saja sebetulnya kita sadari. Medis modern, politik, tatanan politik modern yang stabil dalam jangka waktu panjang. Edukasi modern yang merata, tidak hanya didominasi kaum elit atau kaum agamawan. Teknologi, sains, kebudayaan, dan lain-lain hal. Ini sesuatu yang kita dengan cepat lupakan bahwa ini adalah pencapaian dari pencerahan, pencapaian dari Aufklärung. Yang saya kira kita perlu untuk memuji Tuhan karena itu. Tapi revolusi tidak hanya terjadi dalam dunia sains, dunia teknik, medis, politis, kebudayaan. Revolusi dari gerakan Aufklärung ini juga muncul, juga merambah, mengetuk wilayah yang arguably merupakan titik awal dari atau tanah yang memunculkan salah satunya akar dari Aufklärung itu sendiri, yaitu
keagamaan, iman Kristen khususnya. Jadi Aufklärung itu muncul arguably dari akar-akar yang sebagian memang bukan Kristen, tapi sebagian itu Kristen. Dunia tidak pernah menyaksikan munculnya suatu gerakan yang begitu dahsyat seperti Aufklärung selama ribuan tahun, bukan? Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Romawi tidak pernah begitu, Yunani tidak pernah begitu. Mereka memang hebat, tapi dalam wilayahnya sendiri. Aufklärung merambah kepada seluruh dunia, seluruh bulatan dunia ini. Tidak ada yang tersisa, tidak dipengaruhi. Mungkin beberapa suku kecil di Amazon mungkin, yang tidak pernah berjumpa dengan modernitas. Itu kan tidak pernah terjadi. Tidak pernah dijadikan oleh orang Mesir, orang Romawi, ataupun orang Yunani, ataupun orang Persia. Itu dilakukan sama orang-orang modern. Dan saya percaya bahwa itu salah satunya ada akar-akar Kristen juga. Jadi tidak sepenuhnya sekuler. Tetapi kemudian revolusi ini bukan hanya mengubah cara kita memikirkan dunia ini, cara kita memikirkan benda-benda, kehidupan dalam dunia, kita memikirkan teknik, medis, politis, dan kebudayaan, tapi juga cara kita memikirkan Tuhan, cara kita memikirkan kekristenan, mengenai Yesus, mengenai Alkitab, dan segala sesuatu yang merupakan titik berangkat salah satunya dari Aufklärung itu sendiri. Para pemikir modern seperti Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Kant, Hegel, Schleiermacher, Albert Ritschl, von Harnack, Julius Wellhausen, dan seterusnya, yang tentu saja tidak akan seperti itu tanpa kekristenan. Mereka mencoba untuk mengartikulasikan ulang iman Kristen di hadapan kemajuan iman modern ini. Jadi mereka coba memikirkan bagaimana iman Kristen dapat berbunyi, dapat relevan, dapat masih bisa didengarkan oleh orang-orang modern. Dan usaha ini barangkali dapat dirangkum secara concise dalam judul sebuah karya dari Immanuel Kant yang diterbitkan tahun 1793. Dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai Religion Within the Bound of Reason Alone atau Religion Within the Bound of Bare Reason. Jadi agama di dalam batas akal budi murni atau akal budi saja atau akal budi telanjang semacam itu. Usaha pencarian jati diri kekristenan yang dapat dipahami dan diterima oleh orang modern ini sedikit banyak pada akhirnya usaha-usaha seperti yang dilakukan oleh Kant atau Hegel atau Schleiermacher dan seterusnya, Ritschl, Wellhausen, sedikit banyak mengurangi, menambah, dan setidaknya mengubah ajaran iman Kristen. Kadang-kadang secara radikal, seringkali secara radikal, dan kadang-kadang secara dangkal. Ada banyak hal dapat dikatakan mengenai pencerahan dan pengaruhnya bagi kekristenan, tetapi malam ini kita akan membatasi diri. Kita melihat pencerahan dari limitasi yang dibuatnya mengenai hal-hal yang dianggap masuk akal saja, yang berujung kepada penyingkiran Kristen dari ranah publik. Jadi kita akan berfokus kepada kotak yang dibikin sama pencerahan, limitasi yang dibikin sama pencerahan, kriteria yang dia kenakan mengenai apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal, itu saja. Dan untuk itu saya akan mengutip seorang pemikir yang bukan dari zaman Aufklärung ya, bukan dari abad ke-18, tapi dari abad ke-21, abad ke-20, 21 ya, tahun 2015. Dia menulis demikian, Alex Rosenberg. There's a set of persistent philosophical questions that keep ordinary people up at night. Dia katakan beberapa hal, problem filosofi, pertanyaan filosofis, yang bikin orang nggak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan filosofis macam apa ya, nanti dia akan katakan di kemudian hari, dalam halaman-halaman selanjutnya. Pertanyaan filosofis semacam, kita ini dari mana? Kita ini akan kemana? Apa tujuan kita ini ada? Apakah ada makna dalam dunia? Setelah mati orang kemana? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya punya jawaban yang sederhana saja, dia katakan. They all have simple answers. Once we can pretty well read off from science, dia bilang. Lu lihat aja science, kamu akan tahulah jawabannya apa. Because the answers are not the ones we want, taking science word for them will be accused of scientism, dia bilang. Tapi masalahnya adalah, karena jawaban yang kita dapat ambil dari sains itu kita nggak suka, yaitu misalnya ya, yang dia percaya karena dia ada orang ateis ya, dia ini bukan orang Kristen. Misalnya saja,
bahwa jiwa manusia itu sebenarnya hanya hipotesis aja. Jiwa itu ya nggak ada, manusia itu hanya materi saja, mati ya habis. Itu kan kita tidak suka, kata Rosenberg. Maka kemudian ya kita akan dituduh sebagai manut saintisme, yaitu unwarranted and exaggerated respect for science, yaitu penghormatan yang berlebihan dan tidak ada dasarnya atau tidak ada jaminannya kepada sains. Jadi semacam pemujaan sains hanya gara-gara banyak orang itu nggak siap untuk menerima jawaban yang simpel itu, bahwa ya manusia itu hanya materi saja, mati ya habis, dan tidak ada dasar yang solid untuk etika. Ini yang benar-benar salah, ini yang benar-benar tidak salah atau benar untuk dilakukan. Itu Rosenberg. Mewakili, saya kira, konklusi yang paling ekstrim dari Aufklärung. Pencerahan memahami yang masuk akal itu sebatas yang dapat dijelaskan secara rasional, prinsip saintisme yang tadi kita lihat, dan dapat dijelaskan dari dalam sistem tertutup alam ini sendiri, atau prinsip naturalisme, saintisme dan naturalisme. Perhatikan di sini, saya tidak mengatakan prinsip scientific atau prinsip natural, tapi prinsip saintisme dan naturalisme. Jadi intinya adalah segala sesuatu dapat dijelaskan secara total oleh sains, dan bukan bahwa sains itu berguna untuk menjelaskan, bukan hanya itu, tapi segala sesuatu dapat dijelaskan dan hanya boleh dijelaskan oleh sains. Dan kedua, segala sesuatu dapat dijelaskan dari dalam sistem tertutup ini. Itu sesuatu yang menurut saya merupakan salah satu konsekuensi paling ekstrim dari Aufklärung yang menyebabkan iman Kristen kemudian tidak punya tempat dalam dunia modern. Tapi kita tidak apa-apa dengan naturalitas. Ya, naturalitas itu dalam arti apa? Naturalitas dalam arti bahwa alam ini dapat dijelaskan. Bahwa alam ini cukup untuk menjelaskan beberapa fenomena. Nah, itu sesuatu yang saya kira kita bisa secara tentatif pegang. Walaupun naturalisme, yaitu hanya dapat dijelaskan atau hanya sah dijelaskan dari dalam saja. Nah, itu kita tidak dapat pegang. Satu persatu, apa itu saintisme? Saintisme bagi para pendukungnya seperti Rosenberg tadi katakan adalah suatu kepercayaan terhadap metode sains. Tapi penekanannya adalah di sini, sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai pengetahuan. Atau ini, penerimaan dari implikasi sains kontemporer untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadinya dijawab oleh metode lain, metode bukan sains, misalnya lewat metode sastra, lewat metode filosofi, lewat metode teologi, atau kepercayaan agama. Nah sekarang, by implication, bisa dijelasin lewat natural science. Kata Rosenberg, ya diterima saja. Nah ini bagi para pendukungnya, saintisme itu seperti itu. Dan dia katakan, ini sih oke-oke saja. Tapi bagi para penolaknya, saintisme adalah ini, unwarranted confidence in the methods of science. Jadi, satu kepercayaan yang tidak ada dasarnya kepada metode sains. Jadi perhatikan, berbeda di sini ya. Rosenberg mengatakan confidence, para penolaknya mengatakan unwarranted confidence ya, kepada metode sains sebagai satu-satunya jalan kepada pengetahuan. Dan juga unwarranted acceptance. Ya. Jadi pertaruhannya di sini apakah ada jaminan? Kira-kira itu ya pertaruhannya. Para penolaknya mengatakan tidak ada jaminannya. Para pendukungnya mengatakan, ada jaminannya kok. Kesimpulannya, Rosenberg mengatakan, scientism is my label for what anyone who takes science seriously. Jadi, saintisme itu label yang saya kenakan dengan bangga bagi siapa saja yang menganggap sains secara serius. Dan mereka harus percaya hal ini. And scientific is just an in-your-face adjective for accepting science description of the nature of reality. Jadi dia bilang, saintis bagus-bagus aja, itu cuma sekedar artinya adalah kamu menganggap sains itu serius. Dan yang kedua, saintistik, ini juga nggak jelek. Saintistik itu adalah satu penerimaan terhadap deskripsi yang diutarakan sains mengenai realitas, kata Rosenberg. Tentu saja ini satu sikap yang terlalu gegabah ya. Kenapa? Karena apa yang disebut sebagai sains itu sendiri tidak didefinisikan dengan cukup jelas saya kira. Dan juga deskripsi sains terhadap realitas itu apa sih, kita bisa banyak berdebat ya. Kita menjumpai juga ada banyak macam deskripsi.
Ya, saya tidak akan mengkritik secara khusus Rosenberg di sini, saya telah melakukannya pada kesempatan yang lain, ya. Tapi ada banyak kritik telah diutarakan dengan cukup meyakinkan melawan keyakinan saintisme yang fanatik dan sempit seperti ini, termasuk oleh orang-orang ateis sendiri, ya. Kita tidak perlu mengulanginya. Sikap scientific, bukan scientific ya, tapi scientific fanatik ini tidak punya jaminan empiris seperti disyaratkannya sendiri pada segala keyakinan epistemik yang lain, ya, khususnya pada keyakinan epistemik mengenai agama. Tapi prinsip dia sendiri tidak punya jaminan empiris, ya. Jadi sikap saya adalah sains ini tidak bertentangan sebetulnya dengan iman Kristen. Ada panggilan Tuhan untuk merayakan sikap saintifik, tetapi sikap saintistik perlu dikritisi karena tidak konsisten. Bahkan tidak konsisten dengan prinsip dasarnya sendiri. Nah, yang kedua, naturalisme. Naturalisme itu apa ya? Naturalisme itu adalah semacam filosofi atau teori yang menghubungkan metode saintifik kepada filsafat dengan mengafirmasi bahwa segala hal, segala peristiwa dalam alam semesta, whatever their inherent character may be, ya, dipukul rata semuanya, adalah sebetulnya natural. Consequently, all knowledge of the universe falls within the pale of scientific investigation. Jadi segala sesuatu dalam alam karena natural, ya, merupakan objek penyelidikan dari sains. Tentu ada pengecualiannya atau ada added qualification, ya, yaitu ini. Walaupun naturalisme itu menyangkali eksistensi dari realitas yang sungguh-sungguh supernatural, tetapi dia memberikan tempat juga untuk sesuatu yang supernatural jika memenuhi syarat ini. Provided that knowledge of it can be had indirectly. Jadi pengetahuan mengenai itu, mengenai hal supranatural itu dapat diloloskan asalkan dia didapatkan secara tidak langsung. Yaitu apa? Yaitu natural objects be influenced by the so-called supernatural entities in a detectable way. Jadi jika pengaruh-pengaruh pada objek-objek natural itu diberikan oleh yang supernatural itu, so-called supernatural itu, di dalam cara-cara yang dapat dideteksi. Jadi kalau Tuhan bekerja dalam dunia ini, ya dia harus bisa dideteksi, dijelaskan secara empirik, baru kemudian dapat diakui. Tentu saja ini berpotensi berkonflik secara internal dalam prinsipnya sendiri, ya. Tapi saya tidak akan bahas lebih lanjut. Nah, tapi intinya sikap saintistik dan naturalistik ini kerap dijumpai juga masalahnya dalam beberapa kalangan Kristen, biasanya membuat beberapa dari mereka entah menjadi skeptis, terkadang meninggalkan iman juga, atau terkadang ini mengundang mereka atau menantang mereka untuk menjawab keberatan-keberatan seputar iman. Tapi ketika keberatan-keberatan itu tak kunjung terjawab secara logis dan materialis, masalahnya itu, mereka pegang teguh kriteria itu, jadi kalau tak bisa dijelaskan secara logis, materialis, berarti ya masih mentok di sana, tidak bisa move on. Dan selama tidak terjawab, seolah-olah iman itu jadi tertahan di situ, tidak bisa berjalan mengikut Tuhan lebih lanjut. Mengapa? Ya karena kepercayaan mengenai adanya Tuhan saja tak dapat ditegaskan, tak dapat diteguhkan. Bagaimana bisa mengikut Tuhan? Bagaimana bisa menjalani hidup demi Tuhan, lawang Tuhan aja belum bisa dipastikan oleh orang ini. Nah, itu titik mentoknya yang sebetulnya dicari sendiri. Kenapa? Karena mendasarkan diri pada sikap atau komitmen saintistik, bukan saintifik ya, perhatikan situ, saintistik dan naturalistik yang mungkin tidak perlu. Intinya ketika orang memulai dengan logika dan pembuktian rasional dan kemudian terjadi kemacetan di sini, maka seringkali pertumbuhan rohani juga menjadi macet. Lalu orang mengusahakan supaya titik itu tertembus, ya, supaya kemacetan itu terurai. Tapi mereka lupa, mereka luput memperhatikan bahwa titik berangkatnya barangkali salah. Suatu kemacetan terjadi pada sebuah titik tidak tentu mengharuskan kita itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terus-menerus berusaha menembus kebuntuan di situ. Karena barangkali perjalanannya arahnya keliru,
barangkali titik berangkatnya yang keliru. Pikirkan ini, jika perjalanan bersama Yesus bukan dimulai dari persetujuan rasional pertama-tama, maka barangkali problema yang kita hadapi, seperti problema yang tadi ya, kebuntuan dari tantangan naturalisme dan saintisme, barangkali itu adalah problema yang semu, yang diakibatkan oleh titik berangkat yang salah. Pikirkan ini, bagaimana jika orang tidak harus memulai dari yang benar? Bagaimana jika orang tidak harus memulai dari epistemologi, dari prolegomena? Bagaimana jika itu bukan titik mulanya sebetulnya? Yaitu orang tidak harus mulai dari alam pikir, untuk kemudian melanjutkan kepada ranah tindakan moral. Jadi dari epistemologi kepada etika, barangkali bukan itu arahnya. Baru kemudian masuk kepada estetika, barangkali itu terbalik. Epistemologi, etika, estetika, barangkali itu terbalik. Pikirkan. Dan kita masih memikirkan juga hal ini. Kita bisa mulai dari memikirkan hal ini. Dari mana sih orang-orang di dalam Alkitab, orang-orang dalam sejarah iman, sejarah keselamatan memulai? Sudah jelas kita terobsesi untuk memulai dari epistemologi. Kita terobsesi memulai dari yang benar apa, agama yang benar apa, yang benar Tuhan ada apa kagak, yang benar mengenai Alkitab itu apa, yang benar mengenai Yesus apa, yang benar itu apa. Kita mulai dari situ, lalu kita mentok di situ. Tapi kita coba melihat dalam seluruh sejarah orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab, seluruh sejarah gereja, berapa persen sih orang itu memulai dari apa yang benar? Berapa persen orang itu memulai dari teori? Apakah dalam perenungan rasional di perpustakaan mereka memulai? Atau mereka memulai dari penyelidikan empiris di laboratorium? Apakah Abraham memulai dari sana? Ishak memulai di sana? Daud memulai di sana? Ataukah ada titik berangkat yang lain? Dari orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan para nabi PL. Saya kira kalau kita melihat Alkitab, mereka tidak memulai dari pertanyaan riset, mereka tidak memulai dari desain eksperimen. Betul ya? Mereka tidak mulai dari epistemologi. Bapak dan ibu iman kita dalam kisah-kisah PL dan PB memulai dengan sebuah perjumpaan. Perjumpaan yang tidak mereka inisiasi. Mereka bukan orang yang mencari, lalu menemukan. Mereka bukan orang yang menetapkan tujuan, lalu berusaha mencapai tujuan itu. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang aktif, Tuhan yang berkarya. Dan Tuhan itu menjumpai mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan. Makanya orang-orang Kristen mula-mula itu disebut sebagai para martir. Para martir itu bukan orang-orang yang mati demi iman mereka saja, bukan orang-orang yang setia pada keyakinan mereka saja, bukan orang-orang yang teraniaya saja, bukan. Memang mereka mengalami itu. Tapi martir itu berasal dari kata yang artinya adalah saksi. Itu adalah para saksi. Mereka orang yang menyaksikan. Bukan orang yang bertindak lalu disaksikan. Bukan tontonan mereka itu. Tapi mereka orang yang ditonton semacam begitu. Mereka bukan orang yang ditonton. Mereka adalah orang yang pertama-tama menonton. Menonton suatu pagelaran. Mereka menyaksikan sesuatu. Lalu mereka kemudian diundang untuk turut serta dalam apa yang mereka tonton. Ya, jadi pertama-tama bukan mereka merencanakan pertunjukan. Mewujudkan pertunjukan, memerankan pertunjukan. Bukan. Tapi pertama-tama mereka berjumpa. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka mengalami, mereka menerima. Itu mulanya. Jadi pada mulanya bukan mereka berpikir, bukan bertanya-tanya, bukan mencari, tapi ditemukan. Itulah titik mulanya. Lalu menyaksikan. Perjalanan mereka dimulai, perjalanan orang-orang suci ini dimulai ketika Tuhan menyergap mereka. Seperti Tuhan menyergap Paulus di jalan menuju Damsyik. Paulus nggak pernah ada rencana akan tobat hari itu, bukan? Dia tidak titip pesan sama ibunya atau istrinya atau siapapun. Nanti saya pulang tolong ya, saya udah jadi Kristen ya, jadi nanti siap-siap dan segala macam. Enggak, dia nggak ada persiapan itu. Tuhan menyergap Paulus, Tuhan menyergap Abraham, Tuhan menyergap Yakub dan seterusnya dalam perjalanan mereka.
Dan dalam keterpukauan mereka, dalam ketakjuban mereka, mereka tergoncang sampai kepada tulang sumsum eksistensi mereka. Jadi mereka tidak memulai perjalanan dengan Tuhan pada suatu titik abstraksi tertentu, tidak ya. Tapi dari suatu peristiwa tertentu. Peristiwa itu tidak ada pemisahan antara subjek dan objek ya di situ. Tidak ada pemisahan antara subjek dan predikat juga. Peristiwa di situ ada objek, ada predikat, ada subjek menjadi satu dalam sebuah event, dalam sebuah peristiwa. Nah, kehidupan adalah sebuah peristiwa apa? Peristiwa perjalanan untuk dijalani. Metafora yang tepat untuk kehidupan itu bukan suatu ruang waktu yang kosong, lalu yuk kita isi dengan kegiatan, yuk kita isi dengan materi. Bukan. Tapi kehidupan adalah sebuah perjalanan yang sudah dimulai. Perjalanan untuk dijalani. Dan pertanyaannya jadinya adalah, dijalani bersama siapa? Dijalani menuju kemana? Kehidupan bukan kekosongan untuk diisi dengan hasrat dan ambisi yang kita sendiri tetapkan secara otonom. Jagat raya ini, menurut Alkitab, juga tidak dimulai dari satu pertanyaan riset atau program penelitian, tapi dari satu peristiwa, dari satu tindakan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah tindakan. Ya, tindakan. Pada mulanya Tuhan menciptakan, itu pada mulanya. Bukan pada mulanya adalah kehampaan, lalu Tuhan berpikir-pikir, lalu Tuhan memutuskan, lalu Tuhan bertindak. Enggak. Karena kehampaan itu sendiri adalah sesuatu, bukan? Ruang waktu itu sendiri, medan gaya itu sendiri adalah sesuatu, bukan kekosongan. Realitas adalah tindakan Tuhan di dalam dan kepada dunia ini. Dalam kutipan Theodrama volume 1, Prolegomena, Hans Urs von Balthasar mengatakan, God's revelation is not an object to be looked at. Jadi penyingkapan diri Tuhan itu bukan seperti objek yang kita amati, kita pertimbangkan. Tetapi itu adalah tindakan Tuhan di dalam dan kepada dunia ini. Dan dunia ini termasuk kita hanya bisa berespon saja. Sehingga kita mengerti. I respond, hence I understand. Ya. Jadi kita bukan memulai penyelidikan soal Tuhan lalu kita mengerti Tuhan. Tapi Tuhan bertindak dan kita berespon, dan dalam respon kita memahami dalam tanda kutip. Kita memahami melalui apa? Melalui tindakan, bukan melalui perenungan, tapi melalui tindakan. On its part, only after having examined this dramatic interplay can we properly proceed to the third and final part, which will have to reflect on the way in which this action is expressed and in concept and word. Selanjutnya. Jadi intinya dalam 3 fase ini kita memahami bagaimana von Balthasar memahami realitas. Yaitu diawali dengan teofani, diawali dengan buku dia ini ya. Jadi ada buku dia itu terdiri atas 15 volume dan 16 volume karena satunya itu epilog ya. Dan 15 volume yang bukan epilog itu diawali dengan 7 volume itu adalah mengenai teofani, perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu bicara mengenai estetika ya, mengenai keindahan, bicara mengenai glory of the Lord. 7 volume lalu berturut-turut semakin pendek ya, Theodrama 5 volume, lalu Theologic 3 volume. Dan kalau yang paling penting Anda melihat gerakannya di situ ya, Theophany, Theopraxy dan Theology. Ini terbalik. Terbalik dari apa? Terbalik dari urutan yang dipakai oleh Kant di dalam menjelaskan transendental. Yaitu kalau Kant memakai urutannya adalah pertama-tama itu kebenaran dulu, critic of pure reason dulu dia tulis, lalu kemudian critic of practical reason, jadi bicara mengenai moral, kemudian mengenai kebaikan, baru kemudian dia bicara mengenai keindahan. Sementara von Balthasar memahaminya secara terbalik. Yang mana yang lebih Kristen, saya kira tentu kita bisa memahami sampai sini. Ya, karena Tuhan kan tidak memulai dari pikir-pikir dahulu, tetapi dari Dia bertindak menciptakan dunia ini. Jadi saya kira tepat juga kalau dari sisi ciptaan kita melihat itu,
kita mulai dari perenungan mengenai the beauty of the Lord, atau the splendor of the Lord, ya, atau the glory of the Lord. Dan saya kira Calvin juga mungkin akan manggut-manggut di situ ya. These three parts cannot be totally separated from one another. Jadi ini bukan sesuatu yang dapat dipisahkan satu persatu secara analitik ya. Jadi harus hadir yang lain dalam antisipasi dan dalam retrosipasi. Jadi the reason why aesthetics has taken up so much space is that it's always had to show the encountered reality at work. Ya, jadi realitas yang dipahami itu selalu adalah realitas yang penuh dengan tindakan Tuhan. Jadi realitas itu tidak kosong, realitas itu tidak diam, realitas itu tidak bisa dibedah, dianalisa seolah-olah dia tidak bergerak lagi. Karena dia memang bukan suatu materialitas, tetapi dia sebuah rangkaian tindakan. Ya. Dia adalah suatu teopraksi, suatu rangkaian tindakan Tuhan. Ya. Apakah realitas itu? Jadi di sini realitas bukan materi pasif yang menunggu untuk diselidiki lewat observasi atau menunggu untuk diolah lewat teknologi, dianalisa, diuji oleh manusia, walaupun tentu saja materialitas dari realitas dapat dipahami lewat pengujian, analisa, observasi, ya metode riset science tentu, tapi realitas secara total, secara keseluruhan. Kita akan gagal pahami secara demikian. Barangkali seperti Anda kalau disuruh untuk mengenal istri Anda ya, kamu dikasih waktu 10 tahun, 20 tahun, 30, 60 tahun, kenali istrimu yang sudah kamu lamar, yang sudah menerima lamaranmu, yang sudah memberi diri, diberi juga oleh Tuhan kepadamu, dan seterusnya. Coba pahami dia, coba mengerti dia, lalu kamu bilang, oke, saya ukur panjangnya, lebarnya, tingginya, berat jenisnya, saya ukur konduktivitasnya, kapasitansinya, saya ukur itu kandungan ini, itu, dan seterusnya. Ya, oke, kamu mengerti istrimu, materialitasnya. Kamu mengerti dia enggak? Ya enggak. Ya, untuk mengerti dia harus bagaimana. Nah itu, kira-kira ya. Keseluruhan dari realitas ini, kalau kita lihat hanya dari metode saintifik, naturalistik, materialistik, ya kita akan mengerti sisi materialitasnya, tapi kita nggak akan ngerti secara mendalam, secara keseluruhan. Karena keseluruhan realitas adalah rangkaian tindakan ilahi, suatu teopraksi. Maka iman adalah sesuatu yang penting di sini. Iman itu apa? Iman itu adalah apropriasi kita akan misteri ilahi. Ada dua sisi di sini. Apropriasi itu kita lakukan, itu subjective response kita. Kita punya subjective active response. Dan yang kedua, misteri ilahi. Itu adalah objective content dari iman kita. Iman seringkali dipahami secara ekstrim, secara mutilatif, ya, dipahami hanya dari satu sisi, kita potong, yaitu sebagian orang memahaminya sebagai satu asensus, persetujuan rasional, persetujuan dingin terhadap serangkaian proposisi. Jadi kalau menguji iman, misalnya aja ya, kamu sudah dikasih pelajaran di gereja, lalu kemudian kamu diuji imannya, lalu kamu diteguhkan imannya melalui suatu confirmation of faith atau CD, kamu disodori serangkaian pertanyaan ABCD, ya, pertanyaan pilihan ganda atau pertanyaan esai, lalu kamu diuji, kamu setuju ini tidak, kamu menolak itu tidak, kamu pandangannya bagaimana mengenai hal ini, ya, mengenai Tritunggal, mengenai Duinatur Kristus, mengenai kesatuan pribadi Kristus, mengenai predestinasi, mengenai apa semua itu yang sangat baik tentunya. Tetapi jika iman dipahami hanya sebagai persetujuan proposisional, hanya, kata kuncinya hanya ya, bukan berarti iman tidak boleh dipahami atau diuji proposisi apa kamu setuju, proposisi apa kamu menolak, tentu itu boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya dari situ, nah Anda hanya menghidupi iman dari satu sisi, ya, yaitu dari sisi objektifnya saja, khususnya objektif verbal, logis. Tapi iman di sisi ekstrim yang lain dipahami hanya secara subjektif.
Sebagai apa? Sebagai sentimen afeksional tanpa isi. Orang-orang seperti ini mungkin mengatakan iman saya bertumbuh di gereja ini, di gereja itu nggak bertumbuh karena di gereja itu pelajaran melulu, teologi melulu, disuruh baca ini, baca itu. Tidak ada hati saya tergerak, tidak ada kehadiran Roh Kudus di situ. Nah, di gereja ini saya merasakan iman saya bertumbuh. Kenapa? Ada kehadiran Tuhan. Tuhannya kayak apa? Ya nggak tahu, namanya juga Tuhan kan, misteri ilahi ya saya nggak tahu. Tapi dia hadir deh, dia hadir bagi saya, dia peduli sama saya. Tapi dia itu kayak apa? Nggak tahu saya. Karena itu adalah suatu sentimen hangat yang hampa, sentimen hangat tanpa isi objektif. Nah, iman itu adalah keduanya seharusnya, keduanya. Pemahaman iman yang termutilasi seperti ini menghasilkan atau dapat kita analogikan seperti kitsch. Kitsch ini satu konsep dalam teori estetika untuk menyebut suatu benda yang seolah-olah itu adalah hasil kesenian, tapi sebetulnya secara esensi bukan hasil kesenian sama sekali, tidak punya nilai estetik sama sekali. Kitsch itu tiruan murahan seringkali dari karya seni yang agung begitu ya. Jadi kayak nggak tau lah lukisan Mona Lisa tapi dibikin jadi gantungan kunci gitu ya. Natal dirayakan di mall dengan lagu-lagu tertentu yang diasosiasikan dengan Natal, dan orang juga nggak ada yang peduli dengan syairnya, nggak ada yang peduli dengan nadanya, pokoknya muncul suasana. Ya, suasana muncul dari kartu-kartu, mungkin kunjungan ke panti asuhan untuk merayakan semacam suasana karitas, lalu kemudian pohon cemara plastik yang dihiasi bola-bola mengkilap, lalu kasir di sana ya karena disuruh bosnya pakai topi merah kerucut, lalu nggak tahu lah ada keleneng-keleneng, pakai baju jenis tertentu, pakai mungkin kapas di dagu, lalu bersuara ho-ho-ho gitu ya. Lalu itu menghadirkan atmosfer tertentu, suasana Natal, ya, Christmas is coming, dan seterusnya. Nah itu kitsch sebetulnya, kitsch. Yaitu semacam ada sentimen yang barangkali bisa dilacak kepada iman Kristen, tapi adalah antitesis dari iman Kristen. Jadi iman Kristen itu apa? Iman Kristen itu di satu sisi ada kedalaman, ada kesejatian, ada isi yang objektif dan unik dari iman Kristen yang tidak tergantikan. Tapi di sisi yang lain, ada keterlibatan sepenuh hati dari orang-orang Kristen dalam drama ilahi yang sedang berlangsung. Isi objektifnya apa? Tentu isi objektifnya adalah rangkaian tindakan Tuhan dalam Yesus. Jadi baik pemahaman iman Kristen sebagai persetujuan atas proposisi belaka, objektif saja, atau sentimen hangat tanpa isi saja, subjektif saja, keduanya adalah kitsch. Ya, jadi yang kitsch itu bukan cuman hangat-hangat kayak merayakan Natal di mall, atau pelajaran penuh dengan presisi logika dan teologis di ruang kelas. Keduanya adalah kitsch. Ya, jadi bukan hanya yang di mall, tapi juga yang di ruang kelas dan memahami Tuhan seolah-olah adalah teka-teki logika saja. Keduanya adalah kitsch. Iman Kristen yang hidup dan sehat memiliki kedua dimensi itu. Bukan satu saja, yaitu dimensi subjektif dan dimensi objektif. Karena iman adalah suatu bentuk partisipasi kita dalam tindakan Tuhan. Partisipasi dalam teopraksi, suatu partisipasi dalam drama. Balthasar mengatakan dalam volume yang kedua, Dramatis Personae, Man and God, when the curtain rises on the first act, a situation is revealed. Jadi suatu narasi, ya ini mungkin sedikit saya tambahkan, satu narasi itu terdiri atas setidaknya itu 3 elemen. Yang pertama itu adalah setting, jadi background daripada peristiwanya yang adegan yang sedang berlangsung, dan kedua itu adalah jalan ceritanya, plotnya, dan yang ketiga itu adalah karakternya. Nanti kita lihat dari 3 sisi ini ya. Yang pertama situasinya atau settingnya, yang kedua itu adalah jalan ceritanya, plotnya, dan yang ketiga itu adalah karakternya atau penokohannya ya, 3 hal itu. Nah, dimulai dari ini. When the curtain rises on the first act, a situation is revealed. Sebuah situasi muncul. Like an inner space into which we must enter. Ini adalah tahapan eksposisi. A field of tension is built up, riveting the spectator's attention
all the more as fragments of meaning emerge, which demand to be amplified, to be mutually complemented and interrelated. Ya, adegan-adegan selanjutnya build up tension di dalam jalan cerita drama itu dimulai dari ketika tirainya diangkat, ya, tirainya diangkat. It is enough, however, for God to involve. It is not enough, however, for God to involve Himself with the world and with men, if there is to be an integrated interplay. Jadi yang penting itu adalah drama itu kemudian menjadi satu integrated interplay, dan tidak cukup di sana pemerannya cuma Tuhan saja. Tuhan memang pemeran utama, dia memulai, dia setting itu panggungnya, tetapi Tuhan melibatkan manusia. Antara Tuhan dan manusia ini tidak ada persaingan, benturan, tarik-menarik. Kalau ada manusia nggak ada Tuhan, kalau ada Tuhan nggak ada manusia. Itu pemikiran yang salah ya. Kita seringkali pegang itu, kadang-kadang secara dogmatis. Misalnya kalau kita mengatakan, aduh saya tadi itu sakit perut, lalu saya itu cek di tas saya, aduh obat mak habis ya. Lalu saya pergi ke Indomaretnya pada tutup. Wah, terus saya cari kemana, saya udah pusing. Saya nggak ngerti harus melakukan apa. Perut saya sudah sakit sekali, akhirnya saya berdoa, lalu Tuhan menolong. Nah, itu Tuhan menolong. Tapi kalau makan obat mah lalu sakit perutnya hilang, itu Tuhan menolong tidak? Oh ya, itu enggak, itu natural aja, penyebab natural. Ini keliru ya, ini keliru. Seolah-olah kalau Tuhan bekerja, manusia nggak bekerja. Kalau manusia bekerja, Tuhan nggak mungkin bekerja. Nah, itu jelas keliru. Kenapa? Karena manusia bisa bekerja hanya karena Tuhan mengadakan manusia, memberikan kemampuan, Tuhan menciptakan, menopang, dan memimpin segala sesuatu. Tidak ada persaingan di sana. Manusia paling menemukan dirinya ketika dia memberikan dirinya, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja semakin penuh ketika manusia juga memberikan dirinya semakin total kepada Tuhan. Jadi tidak ada persaingan di sana. Yang ada adalah mutually amplification ya di sana ya. Ada integrated interplay. Man too must involve himself with God's drama. In principle, he already has access to it. Jadi secara prinsip manusia itu sudah diberikan akses, tapi akses itu sesuatu yang manusia diberikan keleluasaan untuk dia berespon. For God has opened up the play to him, but he must go on freely to accept this fact and act on it. Ini jangan disamaartikan dengan manusia punya otonomi, tidak ya. Manusia tidak punya otonomi. Manusia punya kemampuan yang diberi oleh Tuhan untuk menerima fakta ini, untuk bertindak atas fakta ini. Fakta apa? Fakta bahwa Tuhan menyelenggarakan sebuah drama dalam dunia. This is the overall situation of a theodramatic hermeneutics. Jadi kita memahami Alkitab, sejarah gereja, diri kita, memahami diri Tuhan dan tindakannya dalam dunia lewat penafsiran ini, lewat kacamata tafsir ini, yaitu theodramatic hermeneutics ini. Memahami realitas sebagai teodrama tidak sama dengan memahami realitas sebagai ruang waktu yang hampa ya. Ini antitesis ya. Karena teodrama berarti dia sudah ada peristiwanya, udah ada plotnya, ada pemerannya, ada tujuan akhirnya. Dan bukan satu kehampaan, ruang waktu hampa, tanah kosong. Ya, tanah kosong yang menunggu kita membangun di atasnya. Barangkali itu yang dipikirkan manusia modern yang membangun Amerika, seolah-olah benua Amerika nggak ada penduduk, ya, nggak ada sejarah sebelumnya. Sejarah Amerika dimulai dari Columbus mendarat di Bahama. Ya, keliru ya. Sebelumnya kan juga sudah ada peristiwa, ada sejarah, ada penduduk, ada hal-hal di dalamnya. Demikian dengan ciptaan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan pada mulanya adalah kehampaan, tapi pada mulanya Tuhan menciptakan. Tuhan bertindak dan Tuhan masih bekerja, masih bertindak dan masih akan terus bekerja dan bertindak. Ya. Kita percaya kepada Allah pencipta yang mengadakan dari ketiadaan, termasuk mengadakan ruang waktu. Lalu dia juga bukan undur diri setelah mengadakan. Dia dengan aktif memelihara dan memerintah ciptaan. Kita ingat dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 27, dikatakan providensia ilahi adalah
kekuasaan Tuhan yang serba maha, His almighty and ever-present power, kekuasaan Tuhan yang serba hadir, yang serba maha itu, whereby as with His hand, sehingga seolah-olah dengan tangannya, He still upholds heaven and earth and all creatures, and so governs them that live and blade, rain and drought, fruitful and barren years, food and drink, health and sickness, riches and poverty. Indeed all things come to us not by chance, but by His fatherly hand. Segala sesuatu bukan datang kepada kita tanpa penyebab yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, only by chance, bukan, tetapi segala sesuatu datang kepada kita lewat tangan Tuhan yang penuh kebapaan itu, tangan Tuhan yang adalah ayah kita itu. Segala sesuatu disediakan oleh Tuhan, itu adalah arti daripada providence, jadi kehadiran kuasa Tuhan yang selalu ada dalam kekinian kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Dia mengepung kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari dalam, dari luar. Segala sesuatu, tidak ada yang luput. Tidak ada satu wilayah pun di mana Tuhan itu tidak ada dan menopang dan memimpin. Ya, tidak ada itu. Ruang yang nir ilahi itu nggak ada. Jadi bagaimana kita harus hidup? Ya, jadi bagaimana kita harus hidup? Jika dunia ini adalah panggung teater, di mana drama Tuhan digelar, dan umatnya adalah para pemainnya yang diundang. Saya kasih test case. Test case memakai kategori teodrama untuk menjawab pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Ini kan sering kita tanyakan ya, what must I do, dear Lord? Ya, apa yang harus saya lakukan? Tapi terus kamu expect jawabnya gimana? What must I do? Oh ya, puasa, kamu pakai intuisi, tapi masalahnya adalah terus lakukan apa? Ya penting lah ya, berdoa, berpuasa, bergumul sama Tuhan, apapun artinya itu. Tapi kita perlu arahan yang lebih detail. Oke, untuk ini saya mau mengusir dulu, menyatakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Pertanyaan keliru yang pertama, pertanyaannya bukanlah apa yang saya inginkan. Karena seringkali ini yang kita kemudian coba cari, ya kita berpuasa, berdoa, bergumul, bertanya-tanya untuk mencari tahu apa? Mencari tahu saya itu sebenarnya benar-benar kepengen apa yang saya benar-benar cintai, benar-benar saya pengen mendedikasikan hidup saya seumur hidup. Bukan itu tidak penting ya untuk mencintai apa yang Anda kerjakan, bukan berarti juga Anda harus melakukan sebaliknya, yaitu lakukan apa yang Anda memang benci gitu ya. Habiskan hidup Anda untuk melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh Anda nggak suka. Saya tidak menganjurkan itu sih, ya. Tetapi juga sama hal yang sebaliknya, yaitu saya tidak menganjurkan kalau Anda mencari panggilan hidup Anda, lalu Anda mencari hanya dari apa yang Anda sukai, atau Anda sungguh-sungguh ingin untuk wujudkan. Saya kira itu juga keliru. Karena seringkali ini cukup random ya, apa yang Anda sukai, apa yang ingin Anda wujudkan. Seringkali apa yang Anda ingin pada saat itu, tapi Anda akan mendedikasikan hidup Anda seluruhnya. Jadi ini pertanyaan yang keliru. Pertanyaan keliru kedua, bagaimana mewujudkan atau mencapai apa yang saya inginkan? Jadi sudah menetapkan yang saya inginkan. Pertanyaannya tersisa, bagaimana caranya? Pertanyaan strategis, taktis itu aja. Jadi ini adalah pertanyaan mengenai efisiensi, mengenai ongkos. Ya, ongkosnya itu nggak hanya uang ya, ongkos reputasi, ongkos waktu, ongkos relasi, ongkos macam-macam ya. Lalu kemudian kita hanya tanya itu, bagaimana mencapai tujuan hidup saya itu dengan berhitung mengenai ongkosnya dan mengenai sejauh mana saya ingin mencapai dan kapan saya ingin mencapai. Nah itu pertanyaan yang juga keliru. Pertanyaan keliru yang ketiga, mungkin kita bertanya, ya sudahlah mengenai tujuan hidup nggak ketemu, ya udahlah dimaksimalkan saja perjalanannya. Jadi kita bertanya, bagaimana supaya perjalanannya bisa sepanjang mungkin ya, hidupnya sepanjang mungkin, memiliki segala yang menyenangkan. Kesehatan, kenikmatan, kehormatan, pengakuan, kekuasaan, dan materi. Jadi tujuannya nggak penting, tapi yang penting dalam perjalanan kita duduknya di kelas first class, ya, kelas VVIP dan seterusnya.
Jadi memaksimalkan kesenangan lah. Ini juga bukan pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang benar adalah ini, saya kira. Yang pertama, apakah kisah yang sedang dipentaskan oleh Tuhan? Ini kan pertanyaan yang seringkali kita tidak tanya ya. Kita tanya, saya mau apa? Bagaimana cara mencapai yang saya mau? Atau bagaimana supaya hidup sesenang mungkin? Tapi kita nggak tanya, Tuhan itu sedang mementaskan apa? Bukan hanya pada zaman kita, tapi dari awal penciptaan. Bukankah itu yang diceritakan Alkitab? Bukankah itu artinya ya secara cukup make sense untuk kita bilang, kalau kamu berdoa, kamu itu sedang bicara kepada Tuhan. Tapi kapan Tuhan bicara dan kamu mendengar? Oh, waktu baca Alkitab dong. Saya mendengar itu waktu saya masih kira-kira SMA gitu ya. Jadi ada seorang pendeta yang mengatakan, ya begitu, kalau kamu berdoa kan kamu ngomong sama Tuhan. Tapi kapan Tuhan ngomong sama kamu? Terus ya mungkin ada orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan ngomong sama saya waktu saya tidur ya lewat mimpi. Atau Tuhan ngomong sama saya waktu saya lagi berdiam diri terus lagi berdoa terus dia ngomong gitu ya. Tapi itu kan seringkali ya siapa tahu itu suara hati nurani kamu, suara diri kamu sendiri, suara setan kali, atau apapun ya. Tapi Tuhan ngomong secara objektif ya, waktu kamu baca Alkitab, ini jelas kan? Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu dapetin Tuhan ngomong soal apa? Tuhan ngomong soal kamu harus masuk SMA ini, kamu harus lanjut ke universitas yang itu, kamu harus kerja ini, kamu harus kawinnya sama orang yang itu, atau kamu harus mengejar karir di bidang apa. Tuhan ngomong gituan? Kan enggak. Tapi Tuhan ngomong apa sih di Alkitab? Tuhan ngomong ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan meliputi samudra raya. Itu yang Tuhan ngomong. Ya. Tuhan ngomong soal apa? Soal kisahnya Tuhan. Tuhan ngomong soal pekerjaannya Tuhan. Jadi itu pertanyaan benar yang pertama. Pertanyaan benar yang kedua saya kira adalah ini juga, peran saya apa dalam drama itu? Lagi-lagi, kamu nggak menemukan, karena namamu pada umumnya nggak ada di Alkitab, kecuali itu ya nama yang ya memang just kamu tahulah nama seperti itu banyak ya. Kalau orang namanya Yosua ya banyak di Alkitab, orang namanya Abraham ya ada di Alkitab. Tapi kan bukan Abraham kamu, bukan Yosua kamu ya. Jadi ya nama kamu nggak ada di Alkitab ya, most probable ya, hampir pastilah ya nggak ada di Alkitab. Jadi terus Tuhan maunya apa? Peranan saya apa? Kalau peranannya Abraham kan jelas, peranannya Yosua, ya, Ishak, Yakub jelas itu. Tapi peranan saya apa? Maka adalah salah kalau kamu nyari-nyari. Tuhan nyuruh saya jadi apa ya? Secara langsung. Tapi kamu bisa menjawab pertanyaan itu secara tidak langsung. Tapi kamu harus bertanya itu, peranan saya apa? Cuman peranan saya dalam drama Tuhan. Nah, di sini ada jawabannya. Kalau kamu nanya peranan saya sebaiknya tanpa ada konteks, langsung Tuhan suruh saya jadi apa gitu, terus kamu berharap dapat suara dari Tuhan. Kamu ya pergi ke Zimbabwe jadi misionaris, atau kamu pergi itu ke Somalia jadi penerjemah Alkitab. Kayaknya itu agak susah ya kita mengharapkan seperti itu. Dan kalaupun kita mendengar suara seperti itu, bagaimana kita tahu itu sungguh-sungguh suara Tuhan apa tidak? Ya, tanpa saya mengatakan tidak mungkin ya Tuhan melakukan itu, ya bisa saja. Tapi seringkali Tuhan kan menyatakan dirinya itu lewat satu medium yang sudah berabad-abad dia pakai, yaitu Alkitab. Ya, most of the time. Jadi di dalam Alkitab itu bagaimana kita menjawab pertanyaan peranan saya, tentu kita harus melalui mediasi. Saya ini siapa? Saya ini bagian dari umat Tuhan. Umat Tuhan dalam perjanjian lama namanya ya umat Israel. Kalau dalam perjanjian baru, ya umat Israel yang baru, yaitu gereja. Gereja, saya sebagai anggota gereja itu peranannya apa dalam drama Tuhan? Pada saat ini, di Indonesia, atau lebih tepat di Jakarta, atau lebih tepat dalam konteks kamu, peranannya apa? Nah, di situ kamu bisa menjawab. Yang keenam, atau pertanyaan benar yang ketiga versi saya, adalah sampai babak mana teodrama itu pada saat ini?
Jadi sekarang ini babak apa ya dalam ceritanya? Ini pertanyaan mengenai plot ya. Jadi kalau saudara perhatikan pertanyaan sebelumnya itu adalah mengenai karakter ya. Pertanyaan yang ini adalah mengenai plot. Khususnya plotnya udah sampai kepada adegan yang mana kira-kira. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal kisah apa yang dipentaskan Tuhan, kamu perlu memahami kisah apa yang digelar dalam keseluruhan Alkitab, dalam keseluruhan sejarah umat Tuhan, yang merupakan endapan dari perjumpaan Tuhan dengan umat sepanjang sejarah keselamatan. Jadi dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, sampai konsumasi. Ada endapan dari sungai, aliran, narasi Alkitab itu. Narasi keselamatan itu. Yaitu Alkitab, endapannya itu Alkitab, kristalisasi dari perjumpaan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kamu perlu bertanya, apakah drama yang sedang saya hidupi selama ini? Supaya kamu lebih paham, sebetulnya apakah kamu sedang sungguh-sungguh ikut serta, sungguh-sungguh berpartisipasi dalam dramanya Tuhan, atau kamu berpartisipasi dalam drama yang mana? Kamu perlu tahu. Yaitu lewat beberapa observasi saya ya, jenis drama tandingan. Drama tandingan yang pertama, ini quite dekat juga ya dengan perjanjian baru ya, yaitu drama Romawi. Saya kira drama Romawi ini ya mewakili juga sih drama Babilonia ya, drama Persia, Media, drama Assyria, drama Mesir ya, kurang lebih lah. Tapi saya ambil contoh drama Romawi sajalah, paling dekat sama kita. Drama Romawi ini dimunculkan lagi oleh Hitler ya dalam fasisme dalam Perang Dunia Kedua itu. Baik fasismenya Mussolini, yaitu cikal bakalnya fasisme, maupun fasisme versinya Hitler, maupun juga fasisme yang terdapat, sebenarnya sih bukan fasisme, tapi lebih tepat ultra kanan yang terdapat di Jepang ya, militerismenya Jepang. Nah itu ada drama ini, yaitu drama apa? Pertandingan kekuasaan dan kemuliaannya. Tujuannya apa? Glory, ya glory itu tujuannya. Glory lewat apa? Glory lewat tindakan heroik. Dan barang siapa meraih glory itu, dia akan menjadi immortal. Immortal bukan berarti dia nggak pernah jadi bangkai. Enggak, satu hari pasti jadi bangkai. Semua orang tahu itu. Tetapi immortal dalam artian tidak pernah dilupakan. Ya. Orang Romawi itu nggak takut mati. Orang Romawi takut hidupnya nggak berarti. Dia takut antara dia hidup, dia mati, nggak ada bedanya. Itu yang dia takut. Yang dia takut itu dia tidak diingat orang. Itu yang dia takut. Yang dia ingin, walaupun dengan resiko kematian, adalah menjadi immortal, ya, dikenang terus. Jadi dia harus melakukan tindakan-tindakan heroik ya, yang beresiko, yang mulia, tapi juga seringkali tragis karena manusia itu ya manusia ya, seringkali bodoh. Dan tentu dalam drama yang begitu hebat ya, drama Romawi ini hebat ya. Saya sih lebih senang drama Romawi daripada drama termehek-mehek orang-orang lembek ya, yang cengeng dan suka melihat dirinya sebagai korban dari keadaan dan menyalah-nyalahkan orang lain dan segala sesuatu. Saya kira itu lebih nggak menarik dilihat. Memang drama Romawi itu menarik sekali untuk dilihat. Ada banyak hal kita bisa kagumi, ya, menginspirasi kita menjadi orang yang lebih baik, lebih berani dan seterusnya. Tapi ini bukan Kristen, ya. Karena dalam drama itu nggak ada tempat bagi kelemahan, kekalahan, kebodohan, kegagalan. Itu nggak ada tempat untuk itu. Seperti cerminannya ya kita lihat dalam Perang Dunia Kedua itu ya, Hitler menyingkirkan orang-orang yang cacat, menyingkirkan orang-orang yang tidak setuju sama dia, menyingkirkan orang-orang yang lahir itu tidak normal, orang-orang yang sakit, yang sudah tua. Nggak ada tempat untuk itu. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk kelemahan. Ini drama Romawi. Ya. Apakah drama kamu itu? Kalau kamu menghidupi drama Romawi, jelaskan perjuanganmu apa? Perjuanganmu. Ya. Hitler tulis satu buku bestseller, Mein Kampf, perjuangan saya. Perjuanganmu apa? Kalau kamu ikutin drama Romawi, perjuanganmu adalah menjadi immortal, menjadi heroik, menjadi kuat. Itu perjuanganmu. Tapi apakah itu Kristen? Pikirkan lagi. Kedua, drama pembalasan si korban. Ini kebalikan drama Romawi ya. Ini saya pinjam analisanya Nietzsche.
Drama pembalasan korban. Jadi orang-orang yang lemah, kaum budak ya, slave mentality, itu punya mentalitas tertentu dari korban. Ya mereka nggak bisa merubah keadaan, mereka kalah gitu. Tapi mereka balas dendam secara moral. Mereka merampas mahkota kemuliaan dari si menang. Apa itu? Mahkota kemuliaan dari si menang itu adalah kehormatan. Kehormatan. Orang yang menang itu ingin kehormatan. Ya, tapi itu dirampas sama si korban. Dengan cara apa? Merampok si menang itu dari kesenangannya sudah menang. Dengan bikin mereka malu sudah menang. Merasa bersalah sudah menang. Hati-hati sama orang macam begini. Ini saya alami waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil, kalau saya lagi suka pelajaran, saya biasanya itu rajin sih ngerjain tugas dan juga nggak banyak waktu juga untuk saya kerjain karena cepat juga ya bisa kerjain. Sehingga kemudian saya kumpulin tugasnya, terus nilainya bagus. Terus biasanya orang-orang tertentu akan bilang begini, cie ngerjain lo, cie rajin lo gitu ya. Nah itu saya baru tahu dari Nietzsche ya, bahwa itu adalah balas dendam dari si kalah gitu. Ya. Jadi dengan cara itu dia bikin orang yang menang, orang yang ya dalam persaingan dia menang, itu merasa sedikit malu dengan kemenangannya. Coba kamu pikir, pernah nggak kamu melakukan itu? Merampas kesenangan dari si menang lewat bikin mereka merasa kayaknya perjuangan saya ini saya menangkan tapi kayaknya hasilnya nggak menyenangkan, nggak terlalu menyenangkan karena banyak orang iri. Nah itu adalah drama pembalasan dari si korban. Ini sesuatu yang barangkali kita hidupi, ya lewat kehidupan yang selalu mencari-cari kesalahan dan lubang-lubang moralitas dari orang-orang yang kita anggap menguasai dunia ini, ya dan seterusnya. Drama para budak. Atau drama yang ketiga, drama juru selamat dunia yang palsu. Yaitu kita ingin menegakkan eksistensi kita, justifying our existence, dan memberikan alasan bagi harga diri kita. Lewat apa? Lewat misi menyelamatkan dunia. Saya ini mengerjakan sesuatu yang penting, karena dunia sedang hancur, dunia sesat, dunia menderita. Tapi ada blind spotnya. Blind spotnya ini, ya titik butanya. Dunia ini sudah ada sebelum kamu ada, sebelum kamu lahir. Dan Tuhan bukan lagi nganggur sampai kamu bekerja. Tuhan sedang giat bekerja dari awal sampai nanti pada akhirnya. Tuhan yang sedang menggelar drama keselamatan, di mana juru selamatnya bukan kamu. Juru selamatnya Kristus yang tersalib. Jadi drama yang ketiga adalah drama martir dalam pengertian negatif ya, bukan martir dalam pengertian saksi, tapi martir dalam pengertian orang-orang yang berkorban demi sesuatu yang dianggap baik, tapi sebetulnya mungkin mereka ingin menggantikan posisi Yesus. Nah ini kita harus berhati-hati. Kita tidak akan menggantikan posisi Yesus. Kita terpanggil memikul salib kita tidak terpanggil memikul salib Yesus, tapi salib kita mengikut Yesus. Yang keempat, drama mencari makna hidup sejati. Ya, makna hidup sejati pada dasarnya sekedar ekspresi diri yang terdalam, yang seringkali juga gak ada kaitannya sama dunia ini, gak ada kaitannya sama orang lain, gak ada kaitannya sama Tuhan apalagi. Nah ini drama romantik ya, dari masa-masa romantik, yang mungkin punya asumsi dasar bahwa manusia itu adalah suatu hari akan jadi Tuhan, berpotensi akan jadi Tuhan. Kita ini adalah anak-anak dari Allah sendiri, yang satu hari kita akan merealisasikan tujuan kita menjadi Allah. Kalau kita cukup berjuang, cukup tune in sama alam ini, dan seterusnya. Ya drama romantik lah, drama mencari makna hidup. Ini kayak follow your heart, lalu hidup hanya satu kali saja, lalu kemudian kamu ya merealisasikan siapa diri kamu, mengekspresikan siapa diri kamu. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah drama mencari cinta sejati. Ya ini gak gitu sama sih dengan mencari kesenangan ya, gak sama ya. Tapi ini mencari cinta, mencari konektivitas ya, mencari relasi. Ini berakar kepada kehausan akan relasi. Betul, memang manusia diciptakan sebagai penolong yang lain.
Manusia diciptakan tidak baik seorang diri, dia butuh ditolong oleh manusia. Tuhan memang bisa menolong, tapi Tuhan mau manusia ditolong oleh sesama manusia. Ya, ini kehendak Tuhan. Kita melihatnya bahkan sebelum kejatuhan, Tuhan sendiri yang bilang, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya. Ini drama yang coba mencari soulmate, ya, mencari soulmate, mencari bagian dari diri saya, separuh diri saya yang terhilang. Ada banyak archetype yang diangkat, salah satunya oleh Plato, ya, yang menggambarkan manusia itu tadinya itu punya dua bagian kepala atau dua bagian diri yang kemudian diceraikan oleh para dewa karena mereka terlalu kuat kalau mereka itu melekat jadi satu seperti itu. Jadi kita sekarang sendirian dan kita selalu mencari pasangan kita yang diceraikan oleh para dewa itu. Nah, ini menggambarkan manusia yang ingin mencari konektivitas, ya. Tetapi yang sering terlupakan adalah apa? Yaitu kita melupakan dalam Kejadian 2 itu, tujuan hidup kita bukan menjadi komplit di dalam cinta, dalam relasi. Bukan. Tujuan hidup kita bukan menjadi komplit. Tujuan hidup kita itu adalah yang lain melalui hidup kita yang sudah komplit. Jadi tujuan kita bukan semacam mencari cinta lalu sudah ketemu cinta terus apa? Terus ya sudah sampai surga. Tidak. Tuhan memberikan itu pada mulanya bahkan. Tapi Tuhan memberikan itu untuk tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu apa? Tujuan yang lain itu dalam Kejadian pasal 2 adalah memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Jadi end goal-nya itu adalah ciptaan, ya. Dan ini kita sering lupa, ya. Richard Middleton katakan, mengingatkan kita, ya, Richard Middleton, penulis In God's Image, ya, juga penulis dari The Transforming Vision bersama dengan Brian Walsh. Richard Middleton, seorang biblical scholar, mengatakan bahwa tujuan dari keselamatan itu adalah kemuliaan Tuhan yang terpancar di dalam dunia ini. Jadi manusia itu diciptakan, diadakan, dipelihara, dan setelah jatuh diselamatkan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk komplit hidup bersama Tuhan, bahagia di nirwana gitu, bukan. Tapi dia diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan memenuhi dunia ini. Dia diselamatkan untuk dunia ini in a way. Ya, untuk dunia ini. Dunia ini menjadi komplit di dalam kehadiran Tuhan. All in all, ya, seperti yang kita barusan baca di dalam bagian Alkitab yang kita buka tadi. Jadi apa drama kita sebenarnya? Saya kira kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu dramanya apa. Dramanya adalah penciptaan, kejatuhan Israel, Yesus, Kristus, gereja, dan konsumasi. Ya, itu dramanya. Dan beberapa salah kaprah perlu diluruskan dalam memahami kategori dramatis ini. Yang pertama, kita sering memisahkan babak demi babak dari drama itu. Seolah-olah tidak ada gema dari babak sebelumnya. Dan tidak ada antisipasi dari babak selanjutnya pada tiap babak. Misalnya kita katakan, sekarang sih kan bukan babak ciptaan. Sekarang kan udah babak kejatuhan. Jadi, ya, ciptaan itu diciptakan Tuhan baik, kemuliaan Tuhan memenuhi bumi, manusia diciptakan Tuhan untuk sesamanya, manusia diciptakan Tuhan untuk memelihara bumi, dan seterusnya. Tuhan hadir di bumi ini, dan seterusnya. Itu kan pada era penciptaan. Sekarang ini kan era kejatuhan, manusia musuh bagi sesamanya, jadi orang lain itu musuh bukan penolong, jadi kita harus curigai, dan seterusnya. Pemisahan tiap babak ini keliru, ya. Contohnya kita bisa katakan, kita itu tidak hidup dalam zaman kejatuhan saja. Kita itu tetap saja hidup dalam alam ciptaan. Jadi ada gema ciptaan, kita hidup dalam alam ciptaan. Kejatuhan itu punya kekuatan karena ini ciptaan Tuhan. Dosa itu nggak ada kekuatan dalam dirinya sendiri. Dosa itu kerusakan, bukan eksistensi positif, ya. Dosa itu eksistensi parasitik. Kayak apa, ya? Kayak begini, kerusakan pada mikrofon. Ada tidak kerusakan pada mikrofon kalau mikrofonnya nggak ada? Mikrofon yang nggak ada yang nggak bisa rusak, bener nggak? Kalau kamu nggak punya mobil, kamu nggak akan punya pengalaman
Nggak akan punya problem, mobilmu rusak, masuk bengkel, mesti bayar mahal. Nggak ada itu. Lah wong kamu nggak punya mobil, kan gitu kan. Kalau kamu nggak punya tangan, nggak mungkin tanganmu ini rematik. Loh, tangan aja nggak punya gitu kan. Dari lahir nggak ada tangan, ada orang gitu ya. Terus tangannya rematik. Mata kamu, kalau dari lahir matanya bolanya nggak ada, bola mata nggak ada. Mungkin nggak, matanya katarak. Loh, bolanya aja nggak ada, kan gitu kan. Jadi dosa itu adalah kekuatan parasitik, suatu keadaan rusak. Tapi dari apa? Dari ciptaan. Dan ciptaan itu diadakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi kita jangan lupa, kita bukan hidup dalam zaman kejatuhan, bukan. Kita hidup dalam alam ciptaan yang telah jatuh. Tapi jangan lupa, kita bukan hidup seolah-olah Yesus belum pernah datang. Ini juga seringkali lupa kita ya. Oh iya, kita hidup dalam alam ciptaan, tapi kan udah jatuh kan, udah rusak. Iya, udah rusak, tapi Yesus sudah datang. Ini kita nggak boleh lupa loh. Seringkali kita itu naif dalam dua sisi. Yang satu seolah-olah nggak ada kejatuhan, yang lain seolah-olah tidak ada penebusan. Ya. Kita ini kenyataannya hidup dalam alam ciptaan yang sudah jatuh, namun telah ditebus oleh Yesus, dan Yesus sudah mengatakan tetelestai, misinya telah genap dalam dunia, dan kita sedang menantikan datangnya konsumasi, datangnya Tuhan untuk menggenapkan semuanya. Kesemua fase dari drama itu hadir, jadi jangan naif ya, seolah-olah tidak ada kejatuhan. Ya, seolah-olah kita masih hidup dalam Taman Eden, jangan. Tapi juga jangan terus-menerus bersikap curiga, pesimis, apatis. Seolah-olah tidak ada pengharapan penebusan. Karena Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Jadi jangan kita terus-menerus itu mengulang-ulang seolah-olah Yesus belum bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit kok. Kita terus-menerus menangisi kematian Yesus. Yesus sendiri mengatakan, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Ya. Karena sesungguhnya Yesus sudah bangkit, segalanya tidak sama lagi. Langit dan bumi ini tidak sama lagi. Dramanya sudah maju, babak berikutnya sudah tidak sama lagi. Tetapi Yesus belum datang kembali, jadi wajar saja kalau masih ada bayang-bayang kejahatan, walaupun sudah dikalahkan, tapi masih ada bayang-bayangnya, masih ada sisa-sisanya. Ya, tetapi dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Oke, itu yang pertama. Kesalahan yang kedua, pilih-pilih pergumulan. Seolah-olah babak-babak drama itu tidak kronologis, ya, melainkan hanya tematis aja. Jadi bisa dipilih kalau tematis. Kalau kronologis, itu seperti suatu drama yang sudah berjalan, suatu lagu yang sedang berjalan. Ya. Seluruh kosmos ini tidak tersisa adalah panggung drama yang satu. Jadi ceritanya nggak banyak ya. Oh, saya mau hidupin cerita ini, itu kan pilihan saya hidupi cerita itu kan pilihan saya yang lain. Gak bisa ya, karena cerita yang Tuhan pagelarkan itu ya satu cerita, satu teodrama itu. Kita bisa sih tidak terlibat, kita bisa sih berespons secara negatif, kita memerankan peranan yang resisting Tuhan, bisa ya. Tapi dramanya satu, panggungnya satu. Kita tidak bisa suatu saat pilih sendiri petualangan kita, ya, nggak bisa. Jadi bagaimana mengetahui peranan kita dalam drama tersebut? Kesimpulannya, pertama dari kesalahan dulu ya, salah kaprahnya ya. Kesalahan pertama, kita mulai dari pergumulan individual, terlepas dari keseluruhan drama kosmiknya. Atau ini yang kedua, keseluruhan konteks lokalnya. Tapi yang kita gumulkan hanya individu kita. Yang saya paling suka, yang saya paling benci, yang saya paling ingin, yang saya tidak minat. Pergumulan individual. Ini keliru. Ya. Yang Tuhan titipkan talentanya sama saya. Ini pun, walaupun pendengar rohani, tapi keliru juga. Karena kita tidak bisa mulai dari pergumulan individual. Ya. Nanti jadi intuitif semua. Ya. Tuhan berkata kepada saya, ya jadi akhirnya begitu. Tapi kita harus mulai dari keseluruhan drama kosmiknya pertama. Dan kedua, konteks lokal kita. Konteks lokal kita itu apa? Kita ditempatkan Tuhan di mana, dengan talenta apa, kenal sama siapa, ada kesempatan apa, umurmu berapa, kamu bisa apa, kamu nggak bisa apa, dan seterusnya. Itu konteks lokalnya, tapi harus dikaitkan dengan keseluruhan drama kosmiknya yang Alkitab menuliskannya.
Dan dalam sejarah gereja kita juga melihatnya. Kesalahan kedua, kita melupakan plot dramanya ketika kita ingin mencari peranan kita. Jadi kita hanya menggumulkan kita punya karakter ya dalam cerita itu. Karakter tapi dilepasin dari plot, nggak bisa ya. Karakter itu memerankan plot, memajukan plot. Karakter itu ada bagian dalam plot ya, jalan cerita. Jadi kita nggak boleh melupakan jalan ceritanya. Ya, nggak bisa hanya menggumulkan karakter ketika kita mencari peran kita. Karena peran ada dalam jalan cerita. Dan dalam ceritanya again adalah penciptaan, kejatuhan, Israel, Yesus Kristus, gereja, dan kedatangan Tuhan kembali. Jadi bagaimana kita harus melakukannya? Kira-kira begini kesimpulannya. Pikirkan narasi keseluruhannya, yaitu drama penebusan, babak mana kita berada, yaitu kita adalah gereja yang menantikan konsumasi, kita bukan Israel yang tribalis, ya bukan, tapi gereja yang inklusif, yang menantikan datangnya Yesus kembali, yang bergumul dalam dunia, eklesia militans kita ini, masih berjuang dalam dunia, dan settingnya adalah adanya kemungkinan-kemungkinan, ya kans tertentu untuk kita melayani, kebutuhan tertentu dalam dunia ini, adanya tantangan di lingkungan menghalangi kita melayani, ya di mana kita ditempatkan Tuhan, atau kesempatan-kesempatan untuk kita melayani dan seterusnya. Lalu pikirkan ini, apa artinya mengasihi Allah dan sesama sebagai umat Yesus Kristus yang percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam Yesus dan yang akan datang secara lebih penuh kelak dalam setting hidup saya sebagai diri saya. Apa artinya? Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pikirkan itu, lakukan itu, perankan itu dalam dirimu. Dan pikirkan ini, pertanyaan reflektif yang terakhir. Apakah kamu pada akhirnya hanya sekedar mengikut sertakan Tuhan dalam drama kehidupanmu? Jadi dramanya itu drama kamu, dimulai dari kamu lahir. Perjuangannya adalah kamu beranjak, berangkat, bangkit dari keterpurukan kamu. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hidupmu, supaya kamu jadi hero dalam hidupmu. Tadinya tidak punya makna jadi punya makna, tadinya dihina jadi dipuja, tadinya bukan siapa-siapa jadi terkenal, tadinya tidak punya cinta jadi menemukan cinta, dan seterusnya. Apakah hanya itu? Saya kira itu perjuangan yang keliru, itu drama yang bukan teodrama, bukan dramanya Tuhan. Jadi kalaupun kamu tempo-tempo berdoa sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, dan seterusnya, tetap saja kalau kamu bukan menjalankan dramanya Tuhan, kamu bukan bertanya, peranan saya dalam cerita Tuhan apa? Tapi kamu bertanya, peranan Tuhan dalam cerita saya apa? Dan itu pertanyaannya salah. Ya, sekali lagi ya, kamu jangan bertanya, saya punya cerita, saya punya tujuan, saya punya perjuangan. Nah, saya mau ngajakin Tuhan deh, supaya Tuhan bantuin saya dalam hidup saya. Itu keliru, karena dengan begitu Tuhan bukan Tuhan, paling banter dia hanyalah konsultan, ya, atau mungkin lebih buruk pembantu. Tapi Tuhan itu Tuhan dalam artian dia Kyrios, dia Lord, ya, dia itu Tuhan, karena dia yang mengajak kamu, dia yang punya gawe, dia yang punya drama, dia yang punya pagelaran. Kita diajak. Drama ini lebih tua dari diri kamu, lebih tua dari bangsa kita, lebih tua dari banyak gunung-gunung even. Ya, ini drama yang sudah tua sekali. Drama jagat raya, drama langit dan bumi. Jadi Tuhan mengundang kita dalam drama itu. Apakah kamu bertanya pertanyaan yang benar? Ataukah kamu bertanya pertanyaan yang salah? Sehingga kamu hanya mencari-cari lowongan kerja buat Tuhan. Supaya optimal perjuangan kamu dalam dunia. Jangan. Tapi pertanyaan kamu adalah, setelah kamu berjumpa dengan keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kamu ditemukan oleh Tuhan, kamu, so to say,
bertemu Tuhan di penyeberangan Yabok, atau suatu saat kamu bertemu Tuhan di jalan menuju Damsyik, atau kamu bertemu Tuhan di Bet-El seperti Yakub di Bet-El, kemudian kamu memikirkan apa? Jangan pikirkan saya bisa sertakan Tuhan di mana, tapi saya bisa beserta Tuhan di mana. Drama apa sedang dipagelarkan dia? Apa yang kita baca dalam kesaksian umatnya selama ribuan tahun dalam perjanjian lama maupun baru. Dan bagaimana kita menemukan peran kita dalam drama dia, dalam cerita itu. Ya, drama yang belum berakhir, drama yang satu hari akan berakhir, drama yang menuju titik akhirnya ini. Nah, bagaimana kamu menemukan posisi kamu dalam drama itu? Itu pertanyaan yang benar. Ya, itu pertanyaan yang saya sudah berusaha untuk menyampaikan bagaimana kita mengerjakannya dalam keseharian kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pikirkan bersama, apa yang kami sudah renungkan, kiranya Engkau yang menggenapkannya, supaya kami boleh menjadikannya milik kami, supaya kami boleh memakainya dalam pergumulan kami, supaya kami tahu tempat mana Tuhan menempatkan kami, supaya kami tahu dalam peran apa Tuhan ingin mengajak kami, sehingga kami ini bisa menjadi umat-Mu yang Engkau ikut sertakan dalam dramamu, dalam kisah-Mu, dan bukan sebagai orang-orang yang salah kaprah dan ingin mencarikan pekerjaan bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyadari dalam hal apa kami keliru memikirkan semuanya. Tolong kami untuk menyadari bagaimana kami harus berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Seminar pada malam hari ini telah selesai.